Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tahapan perkembangan bahasa anak usia dini dan gangguan yang terjadi pada anak usia dini. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, ada dua cara adaptasi yang dilakukan oleh anak. Yang pertama ada asimilasi dan yang kedua ada akomodasi. Kalau asimilasi adalah integrasi unsur-unsur eksternal ke dalam pengembangan dan penyempurnaan struktur kognisi. Asimilasi ini merupakan tindakan menangkap informasi, mempersepsikan dengan menggunakan cara yang completable atau cocok, serasi, selaras, dan sesuai dengan dunianya. Sedangkan akomodasi adalah kecenderungan organisme untuk mengubah dirinya sendiri tentang sesuatu dengan sekelilingnya. Pada tahap akomodasi terjadi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kognitif itu terjadi karena adanya proses yang kontinu dari adanya keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketika anak bisa menjaga keseimbangan tersebut, berarti anak dapat mencapai tingkat perkembangan intelektual yang lebih tinggi. Nah, tingkat perkembangan intelektual itulah yang digambarkan oleh Piaget ke dalam tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Apa aja sih tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang dimaksud? Yang pertama ada tahap sensori motor. Yang kedua ada tahap preoperasional. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Dan yang keempat ada operasional formal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak ini dibagi menjadi dua periode. Ada periode pralinguistik dan periode linguistik. Yang pertama, itu ada periode pralinguistik. Nah, periode pralinguistik ini merupakan tahapan awal dari perkembangan bahasa anak ketika si anak masih sangat bayi. Di pralinguistik ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada suara vegetatif. Usianya itu mulai dari 0 sampai 2 bulan. Dimana di usia ini bentuk komunikasi anak itu biasanya melalui tangisan seperti itu. Terus ada yang kedua ada cooing dan juga tawa. Usianya 2 sampai 5 bulan. Nah, vokalisasi yang dilakukan bayi itu ketika senang atau ketika bayi itu puas. Itu terdiri dari suara vokal dan konsonan. Contohnya kayak bayi teriak ah gitu atau sedikit kayak gitu. Biasanya kan bayi suka mengeluarkan suka mengeluarkan bunyi-bunyi yang seperti itu kan ya. Itu merupakan cooing dan tawa. Kemudian yang ketiga itu ada babbling. Nah, kemampuan babbling ini atau biasanya disebut dengan mengoceh. Nah, kemampuan ini biasanya itu terlihat ketika anak itu mulai belajar mengoceh seperti itu. Di tahapan ini suara yang dikeluarkan itu tidak hanya berupa bunyi huruf vokalnya aja, tapi juga berupa huruf konsonan. Contohnya ba, kemudian ma, kemudian pa gitu. Yang nantinya seiring waktu berjalan itu si anak dapat menggabungkan kosakata tersebut menjadi satu kalimat yang utuh seperti mama, papa, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di periode linguistik. Ada periode linguistik. Nah, periode linguistik ini merupakan tahapan perkembangan bahasa si anak
yang dimana ditandai dengan adanya dan juga munculnya kosakata atau frasa dan juga komunikasi yang simbolik. Nah, di dalam periode linguistik ini terdapat 5 periode lagi. Yang pertama ada periode satu kata, dimulai dari usia 14 sampai 24 bulan. Nah, biasanya anak di sini mulai mengeluarkan seperti kata-kata mama, papa, seperti itu. Jadi kata-kata yang bilabial. Jadi dimana antara bibir atas dan bibir bawah itu saling terkatup. Nah, gitu. Itu adalah periode satu kata. Kemudian ada periode dua kata. Usianya dimulai dari 20 sampai 30 bulan. Nah, biasanya si anak ini mulai menggunakan kata-kata mau makan, mau mandi, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada periode 3 kata. Usianya itu dimulai dari usia 28 sampai 42 bulan. Nah, biasanya di periode ini si anak itu mulai mengeluarkan kata-kata seperti adik menendang bola. Seperti itu. Terus yang keempat itu ada periode 4 kata. Dimulai dari usia 34 sampai 48. Contohnya adalah adik punya baju baru, seperti itu. Terus yang kelima ada periode ajaran yang kompleks. Nah, di sini si anak itu biasanya mulai bisa mengucapkan frasa atau kosakata yang panjangnya itu 6 kata, bahkan lebih dari 6 kata. Usianya itu sekitar 48 sampai 60 bulan. Contohnya, kemarin adik tersandung di teras rumah. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian di periode linguistik ini terdapat beberapa tipsnya. Jadi di sini tipsnya itu ada 4. Yang pertama itu tips yang pertama itu kalau anak mencoba mengucapkan kata tapi belum tepat, maka kita sebagai orang tua itu harusnya membimbing si anak untuk bisa mengucapkan kata tersebut dengan benar agar si anak itu bisa meniru kita. Contohnya, si anak menunjuk kucing, kemudian si adik itu bilang eong atau cing, kayak gitu. Nah, kemudian kita sebagai orang tua yang mendampinginya itu kita harus harus merespon dengan kata-kata itu kucing, seperti itu. Jika si anak masih tetap bilang eong atau bilang cing kayak gitu, kita harus tetap bilang itu adalah kucing gitu. Kalau seandainya masih seperti itu terus, kita sebagai orang tua jangan mengkritik si anak, tapi cukup ulangi dengan kata yang benar, seperti itu. Terus tips yang kedua itu ada tingkatkan kosakata anak, seperti adek pengen mangga atau pisang, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, mainan dan buku yang mengeluarkan suara itu juga bisa digunakan untuk membantu keterampilan bahasa pada anak, atau juga bisa membantu keterampilan mendengarkan si anak. Yang tips keempat itu adalah gunakan instruksi sederhana. Contohnya, ambil bukunya, ambil mainannya, tutup pintunya, rapihkan mainannya, kemudian ambil tasnya, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai pengaruh pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama itu ada dari lingkungan bahasa dan yang kedua adalah faktor internal atau dari dalam diri. Yang pertama itu ada kepribadian. Seseorang dapat memberikan akibat pada penampilan bahasanya yang antara lain meliputi masalah kepercayaan diri, rasa empati, dan kecenderungan analitis.
Rasa percaya diri dapat diperoleh ketika anak dalam berbahasa kurang tepat atau salah. Namun, lingkungan tetap menghargainya. Pada akhirnya, anak mempunyai harga diri karena orang lain memiliki persepsi, perasaan, dan sikap yang positif terhadap dirinya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak, baik secara emosional maupun sosial, sehingga anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, ada umur. Anak yang lebih muda akan lebih berhasil dalam belajar bahasa, terutama bahasa pertama. Bahasa itu sebenarnya tumbuh di dalam otak si bayi setelah mengalami proses triggering atau pemicuan, yaitu dengan cara menggiring si bayi kepada bahasa melalui pertumbuhan biologisnya, yaitu interaksi antara struktur nurani dengan kondisi sekitarnya. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi ini bisa tumbuh dari dalam dan dari luar. Motivasi dalam diri anak biasanya tumbuh atas dasar kemauannya sendiri untuk dapat melakukan sesuatu, termasuk kemauan belajar bahasa. Motivasi dari luar terjadi apabila anak mau belajar untuk dapat berbahasa setelah ada dorongan dari luar. Dari kedua motivasi ini, secara integratif, anak dapat belajar bahasa kedua. Meskipun anak mampu berbahasa kedua, namun kadang-kadang masih terjadi kesalahan berbahasa. Dan biasanya penyebab terjadinya kesalahan pada penutur bahasa kedua adalah kondisi yang terlalu dini dalam menggunakan bahasa kedua, padahal lingkungan bahasa kedua terbatas. Kemudian, tugas-tugas pancingan yang mengharuskan anak dalam menggunakan bahasa kedua. Dan selanjutnya, penggunaan monitor dan penggunaan bahasa pertama tetap mempengaruhinya. Baik, selanjutnya adalah gangguan bahasa pada anak usia dini. Nah, gangguan bahasa pada anak usia dini itu di sini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama primer. Primer itu ada gangguan bahasa ekspresif dan gangguan bahasa reseptif. Nah, gangguan bahasa ekspresif ini, seorang anak akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan dirinya melalui pembicaraan, melalui tulisan, ataupun melalui gestur tubuh. Nah, sedangkan gangguan bahasa reseptif ini, seorang anak akan mengalami kesulitan untuk memahami hal yang diucapkan oleh orang lain. Contohnya, jika anak yang memiliki bahasa reseptif yang baik, dia akan mengerti dan memahami apa yang diucapkan orang lain. Contohnya seperti mendengarkan dan mengikuti instruksi orang lain seperti misalnya ayo mandi gitu. Nah, terus yang kedua ada sekunder. Nah, di dalam sekunder ini ada gangguan pendengaran, disabilitas intelektual, terus gangguan autisme dan retardasi mental. Nah, gangguan bahasa pada anak ini juga ada penyebabnya. Yang pertama itu disebabkan oleh lingkungan sosial, terus yang kedua oleh sistem input atau pendengaran, penglihatan, dan integritas taktil kinestetiknya. Terus yang ketiga itu adalah sistem pusat bicara dan bahasa, dan yang keempat adalah sistem produksi, yaitu dari laring, faring, hidung, dan struktur mulut. Nah, terus gangguan bahasa ini juga tidak hanya disebabkan oleh perkembangan anak saja, tapi juga disebabkan oleh gangguan sensori, gangguan neurologis, terus intelijensi, kepribadian, serta ketidakseimbangan perkembangan internal. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung melalui chat di WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.